Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Anita, NIM 2011287, saya dari kelas HTNC. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 ini, tentang norma kesopanan atau tutorial norma kesopanan yang ada di Banten. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengetahui tentang norma kesopanan yang ada di Banten, kita mengetahui sejarah Banten terlebih dahulu. Banten memang kaya peninggalan sejarah dari zaman megalitik sampai penjajah Jepang. Meskipun bila kita ke sana saat ini banyak prasarana umum yang tertinggal. Ragam peninggalan di sana mencerminkan tingkat peradaban nenek moyang, luasnya pergaulan orang Banten sampai di tingkat internasional dengan rasa toleransi yang tinggi antar etnis dan agama saat itu. Banten bukan hanya sosok Sultan Ageng Tirtayasa ataupun Jenderal Dendels yang dibangun di jalan 1000 km dari Anyer hingga ke Panarukan di Jawa Timur. Ia lebih dari itu. Banten tua memiliki kekayaan ilmu pengetahuan yang mengagumkan, menjadi sumber sejarah tak habis-habisnya untuk dikupas sebagai wilayah itu. Sebab wilayah itu berhubungan erat dengan wilayah Jawa bagian tengah dan barat yang pada masa lalu dikenal lewat Kerajaan Demak, Pajajaran, atau Bogor dengan Kerajaan Pakuan. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan sangat religius yang tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten seperti bela diri pencaksilat, debus, rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palintung, dan lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur, antara lain seperti Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy, di mana dalam suku Baduy tersebut merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rayawan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanenkes, Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal. Tutorial norma kesopanan. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengenal atau mengetahui tentang norma kesopanan yang ada di Banten, lebih baik kita mengetahui apa itu norma dan apa itu kesopanan. Nah, norma adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia. Sedangkan kesopanan adalah atau sopan santun itu suatu sifat atau sikap yang dimiliki oleh manusia, yaitu tentang pergaulan atau tentang pribadi masing-masing. Jadi norma kesopanan adalah aturan atau norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan itu mencakup beberapa hal seperti cara berpakaian, cara berperilaku kepada sesama, cara bertamu di tempat lain, dan masih banyak lagi. Norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama dalam perbuatan. Ciri-ciri norma kesopanan itu ada 3. Yang pertama bersumber dari pergaulan manusia di masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah bersifat lokal dan kedaerahan. Dan yang terakhir, sanksi bagi penerimanya adalah cemoohan dan hinaan dari masyarakat. Kemudian tujuan norma kesopanan itu seperti supaya diterima di masyarakat, supaya dapat menghormati sesama ataupun yang lebih tua. Kemudian supaya tingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga diharapkan dapat memahami hakikat kemanusiaan dan etika tata pergaulan, menimbulkan efek yang baik dalam bersosialisasi dengan orang lain. Tutorial atau tata cara norma kesopanan yang ada di Banten. Yang pertama itu adalah memberikan senyum, salam, sapa jika bertemu dengan orang lain. Kemudian tidak meludah atau membuang angin di sembarang tempat.
Selalu menghormati dan menghargai yang lebih tua, dan tentunya yang tua juga harus menyayangi yang muda. Kesopanan yang selanjutnya adalah tidak berbicara dengan nada tinggi atau keras ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian tidak makan dan minum sambil berdiri atau bahkan sambil berjalan. Ucapkan kata permisi atau punten dengan posisi tangan kanan yang sedikit diturunkan ke bawah di samping ketika melewati kerumunan orang. Ketika kita lewat di tengah kerumunan orang, hal itu dilakukan untuk sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kerumunan orang tersebut. Kemudian untuk para pelajar juga dilarang mencontek. Itu sebagai norma kesopanan. Dan ini merupakan contoh-contoh norma kesopanan dalam bentuk gambar. Kiranya itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.